dalam organisasi terjadi kericuan atau konflik, terus kamu yang bantuin ngasih saran atau ngasih masukan? Nggak ada. Di perusahaan tersebut nggak jadi ada. Nah itu kalau kamu ada pengikut. lah ya itu dunia aku habis di input 4 bulan kamu itu, terus nanti kamu lulus manajemen strategis, balance scorecard, how? Kamu tadi loh ya, si Divanda tadi luar biasa. Apa ya? Ya tolong kamu cocokkan dengan ilmu selama ini, bikin laporannya ya. Misalkan faktor itu bisa diketahui data-data apa saja, tambahin ya data. Karena kan dalam sistem data analitik kan ada yang namanya bid, manual by, ada gitu record atau field record, ada gitu file. Nah itu masuk yang mana? Aku sabar cepat. Sabar Bu. Kalau data itu adalah record, jadi kayak kamu nama pelanggan, kemudian yang kedua alamat pelanggan itu pasti, nama alamat, nah nomor telepon dan nomor telepon pelanggan itu data penjualan. Apa lagi ya? Oh, jumlah apa? Jenis-jenis barang yang dibeli oleh pelanggan, model barang yang dibeli pelanggan. Kamu mana? Itu data semua itu. Dan kamu nggak bisa gitu. Padahal kamu sudah menjelani faktur, benar nggak? Tapi kamu nggak sadar ketika kamu menjelani faktur, sebetulnya kamu itu mempelajari data-data apa saja. Kan kamu melakukan input, ketika kamu input masa nggak input? Jadi mau inputnya apa? Yang kamu input itu namanya data. Dan ketika saya tanya, kamu bingung dewe. Kita akan temu ya, tujuh kegiatannya adalah yang pekerjaan itu toh, dan itu kamu nggak menyadari bahwa kamu mempelajari sampai ketika kamu melakukan itu. Jadi kalau sistem ya, meskipun suka akuntansi atau siap, sia-sia itu ya kamu juga harus berpikirkan ini kan sistemnya. So, sistem ini saya belajar apa? Oh, ada kode akun. Kamu cek kode akun ini sesuai sama kode akun. Dulu waktu kuliah masa ada macam-macam kode akun deh. Kira-kira kode akun apa ya? Kamu lakukan itu enggak? Jelas. Ya, karena kamu cuma input. Ya, padahal kan pasti ada kode akun kan di perusahaan. Tahu kan? Kode akunnya apa aja? Nggak tahu kan? Ya karena makanya kamu cuma input. Bagus ya magang ini. Kenapa? Kita membangun lulusan pengikut. Kayak bimbingan saya skripsi itu, pakai SMA nggak bisa-bisa. Kamu terus sia-sia 4 tahun belajar, bimbingan sama saya, sama sekali mereka cuma itu. Oh di dunia ini sudah banyak sekali. Kerjanya tak Bu, tracer study-nya. Enggak ada. Admin ya. Oh iya, ke rumah Ibu. Saya tanya udah kerja. Udah Bu, gimana? Input. Kamu tuh masalah akuntansi, jangan input. Iya Bu, soalnya nggak dapat kerjaan lain. Oke, kamu bisa apa sih selain input? Gimana juga nggak bisa apa? Padahal bimbingan urusan Ibu ya. Bimbingan skripsi saya. Ya rezekinya belum. Jangan masalah rezeki. Seharusnya bahasa Inggrisnya Bu ya, TOEFL atau IELTS itu kan bisa dikembangkan. Pasti bisa. Lebih dari itu. Kamu sudah magang. Ketika kamu lulus magang, karena nanti dikonversi berapa SKS? 12. Nah, 12 SKS. Tapi apa kalau enggak? Strateginya gimana? Kalau bimbingan saya kamu tanya strateginya kan, sekarang banyak
manajemen pasokan. Iya. Enggak, karena mereka masih buat paket. Jadi jasa-jasa akuntansi itu larinya ke mereka. Kayak kecil-kecil, berarti itu kan bisa bayar piro titik kan? Iya. Betul kan? Coba kamu jadi apa? Konsultannya Sampurna, perusahaan Sampurna, pasti bayarannya banyak. Ya kan? Nah itu loh yang tidak dilakukan mahasiswa itu apa? Ya itu tadi manut baik, kalau orang baik manut, tapi nggak mau menanyakan. Tanya aja kepada waktu magang, Pak, kalau saya cuma duduk saja, nanti kan saya bisnis kan kualifikasi saya, apa ya? Kemampuan saya kan cuma duduk, Pak. Itu kan saya nggak guna di dunia kerja. Karena itu sekarang udah ditangani oleh komputer. Yang namanya inflasi cuma ditaruh ceklek di kabel. Paham nggak? Betul nggak? Ya. Iya, sekian. Inflasi terkoin sama kalau Sampurna ini ya, inflasi datang dia cuma taruh cekuk masuk semua ke data. Scannernya sudah KI sampai perusahaannya apa, cak perusahaan dikenali ya. Caknya salah, tolak kan. Benar ya? Tapi itu kamu lakukan selama makan, habis kan? Tambahin ya itu laporan. Itu kan kaitkan sama ilmu akuntansi supaya at least kamu balik lagi memahami gitu. Misalnya siapa saya? Sistem sama siang. Bukan. Alhamdulillah. Siapa, Mbak? Yang sistem informasi akuntansi ya. Heeh. Kalau nggak salah dia Budiarani. Terus sistem akuntansi Wani. Bu Ani. Bu Ani apa Bu Aning? Aneh kan? Bu Aning. Sistem. Oh, Bu Ani, bukan Bu Ani kan? Iya, Bu Ani bukan, nggak pernah sistem Bu Ani. Bu Aning sama Budiarani. Sistem manajemen. Iya. Bu Ani itu lebih kayak PO tuh loh, Bu. Perilaku organisasi, lebih ke etika, behavior accounting. Bu Ani itu. Oke, ya artinya bimbingan saya itu logbook itu kamu misalkan Bu saya sekarang mau ikut kas Bu, tulis ya dia di teorinya kas itu seperti apa. Kas satu sistem impres sama sistem fluktuasi, dan dalam perusahaan itu apa, impres sama fluktuasi, sebutin di sana teorinya apa, di perusahaan bagaimana. Saya gitu kan bimbingan saya itu supaya apa? Supaya ilmunya meningkat ketika magang. Duduk kemampuan input apa nek kemampuan input. Saya dulu juara loh namanya input itu. Dan saya kan jadi kan kalau ulang tahun bank itu ada lomba. Lombanya itu pakai kalkulator, nota-nota disusun, cepet-cepetan. Yang dilombakan para manajer. Iya, saya juga waktu di bank itu. Tapi saya auditor. Nanti saya dulu nggak usah melihat kalkulatornya, cuma lihat gini gitu. Itu juga mainan, bukan kemampuan. Untuk juara saya aja. Tapi dalam pekerjaan saya nggak ada gitu. Itu uang ya gitu. Para manajer lomba gitu uang. Oh saya bisa pakai 5 jari. Udah. Kayak mesin ya, Bu, yang itu yang ditaruh. Mesin dorong itu. Tapi itu keahlian yang keterampilan ya, bukan keahlian di ilmu. Karena kalau kamu kerja harus bisa kan keahlian di ilmu. Nah, untuk bisa ahli ilmu ya harus tahu ilmunya, betul nggak? Ya, kita kan data, dokumen, beda ngomong. Karena datanya apa sih disebut dokumen? Kamu tahu kamu bego bego. Bego dewe, ngapain? Jadi kalau di
Iya. Ya. Kasihan ya. Tekan saya juga. Analisis kas. Oh, harusnya kamu ahli laporan arus kas. Bu, saya keluar dari sini saya ahli laporan arus kas, Bu, karena saya tahu kas masuk, kas keluar itu lainnya ke laporan seperti apa. Gini deh, Bu ya. Tes. Yes. Betul? Enggak. Kata datanya. Dokumen saya tahu dokumen. Nah, apa? Kaitannya sama buku kalau Mulyadi boleh sama Siar, karena ada sudah Siar udah komputer base. Mulyadi kan manual. Nah, Siar itu yang mana yang manual itu Mulyadi, yang mana yang komputer ikut Siar. Punya ini. Paham ya? Jadi dalam waktu itu kita perlu satu apa-apa dan darinya itu apa? Terkait sama faktornya ini semua tunai atau kredit? Tentunya Nah, itu harus dijelasin. Faktor tunai itu yang menjadi pokok apa, fokus dalam kita sebagai apa, bagian keuangan itu fokusnya di mana? Pasti ada uangnya, kan? Nah, uangnya ini lainnya di mana? Apakah langsung masuk ke bank? Ataukah dapat tunai ke kasir? Terus kasirnya itu kapan ya lainnya ke bank? Terus kalau kas itu apakah di perusahaan ada kas kecil, kas besar, kas group? Kemudian kalau itu kredit, nah siapa sih yang menentukan bahwa perusahaan A itu boleh dapat kredit? Kreditnya sampai seberapa? Berapa itu? Yang menentukan siapa? Ada nggak aturannya? Oh kan enggak? Itu kan, ya kan? Nah dari kamu itu nggak bisa dimulai dong. Oh, kreditnya itu ternyata rata-rata boleh kredit itu sampai sekian. Karena kan udah keluar udah di perusahaan lagi sekarang. Nah kembali lagi pakai, ya kan? Ingat nggak kamu tentang dulu berapa sih kalau kredit itu rata-rata kredit sekian yang diterima oleh perusahaan. Jadi artinya kamu tahu batasan limit kredit ini, gitu loh. Kait nol sama. Kalau enggak ya kamu cuma bisa itu. Nanti kayak monitoring apa itu? buku menjual. Kamu jelaskan nggak kalau terjadi selisih apa yang dilakukan? Tulis nggak di nomor enggak kan? Nah, terus ngapain monitoring doang? Apa gunanya? Dicari solusi gitu. Saya monitor begini, itu gimana? Oh ternyata kalau selisih harus di jurnal. Kalau selisih karena selisih angka jurnalnya gimana? Kalau selisih karena selisih belum diinput, maka jurnalnya gimana? Selisih karena hukumannya nggak ngerti saya. Kalau selisih salah hitung pelanggan, contohnya gini. Misalkan pelanggan A tapi petiknya pelanggan B, caranya gimana? Ada nggak kalau kamu jumpai ada selisih belum diinput? Ya itu tulisin aja. Ojo cuma ngomong ada selisih, tapi tadi ngomong doang. Jumlahnya nggak ada. Itu pada hasil dari monitoring. Betul? Kamu tulis nggak? Enggak. Ya. Artinya kamu tuh benar-benar cuma. Nah, ketika kamu input tadi kamu input kas, berapa? Kas
bukti masuk kas. Kalau tunai, Oh, hasil bukti apa tuh? untuk kredit. Pas masuk dari pelunasan juta. Iya. Nah, terus itu Pak, pas masuk dari OPD, terus itu pelunasan juta. Terus itu gimana? Ya, beda itu. Pas masuk itu ada dua, tunai sama pelunasan juta. Ya kan? Ya, pelunasan juta lewat bank. Pas masuk, Tergantung Bu, kalau bayar secara tunai, baik. Kalau pelunasan juta, itu ada yang tunai, iya. ada yang lewat bank. Kredit ada yang tunai, ada yang lewat bank. Ojo ada kredit. Oke, saya tanya ya, kalau lewat transfer bank, yang kamu cocokkan itu apa dan apa? Bukti kan penagih ya Bu yang mengambil buktinya. Nah, dari penagih nanti akan menyetorkan ke kasir. Nah, dari kasir saya akan bukti Si kamu bilang tadi bukti, itu sudah diinput oleh kasir Bu. nah ya, itu buktinya itu apa? Kamu kan cocokkan bukti, Ya seperti faktur. Bon. faktur itu invoice itu bukan bukti kas masuk. Nah kamu kan mencocokkan bukti kas masuk, Iya. bukti transfer masuk. Pertanyaan saya, buktinya apa? Di sana saya melakukan inputnya yang bukti masuk kas itu bukan dari bukti pelanggannya langsung Bu. Jadi udah dilakukan input oleh kasir. Nah itu kamu cocokkan sama apa? Dari Kan ini mesti sama kasir. ya Terus kamu cocokkan sama apa? sama mutasi kas yang sudah diinput. Jadi udah tinggal mereka saling cocokkan Bu. Saya aku kan bingung bener ya? Iya. Saya kasir, Mm-mm. saya input. Ketika saya input berarti ada mutasi kas kan? Terus kamu cocokkan sama mutasi kas? Ayo bingung nggak? Hah? Gimana sih? Mencocokkan bukti mutasi kas misal sama 1 bulan yang sudah direkap dengan bukti masuk kas itu. Bukti masuk kasnya apa? Invoice. Bukti kas masuk itu bukan invoice masalahnya. Berarti bukan invoice, Bu. Yang dimaksud apa? Kalau invoice kan Jadi gini loh, kalau kita bicara sudah terjadi. kita bicara dokumen atau bukan sih? Dokumen. Betul. Jadi kamu ini sekarang cocokkan laporan mutasi kas dengan Bukti masuk kas itu. bukti Itu masuk cocok kas. bentuknya kayak gimana? Faktur itu tadi. Jadi yang mencocokkan nominal dan kodenya apakah telah tercatat di mutasi kas itu transaksinya. Saya tahu. Jadi penjual perusahaan itu semua penjualnya tunai. Enggak. Nah kalau faktur sebagai bukti ya apa caranya? Kalau yang secara kredit itu kan dari
bukannya mutasi kas kasir itu udah keluar faktur ya Mbak? Makanya aku bingungnya di situ. Cetak itu loh, cetak faktur kan dari mutasi kas Karena kasir. gini ya, Atau mungkin ketika beda Bu sistemnya. kita jual, itu kan kita udah nyatet gitu. Dana itu kan udah pakai faktur ya rumah. Betul. Masa kan disuruh melakukan pengeluaran itu yang diinput sistem. Nggak ada strategi itu teman. Yang ada itu somebody input itu. Nggak ada kata yang sudah diinput oleh sistem. Aku tambah bingung di sini. Karena aku terus mikir sistem ini sopo ya. Karena gini ya, kalau kita punya invoice tadi saya bilang itu sudah langsung ditaruh. Harus ada seseorang yang taruh gitu loh. Bener nggak? Iya. Dan itulah orang yang input. Ya kan? Iya. Susah